Selamat malam kepada Bapak Ari Wira Andika, STMM sebagai pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dan selamat malam teman-teman semua. Sebelum presentasi dimulai, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3 terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Dewo Mandirai Wedana, absen 5. Begitu I Gede Bandi Bagas Yoga, absen 7. Putu Eming Sravista, absen 29. Baik, saya akan mempresentasikan kesuksesan dan kegagalan sistem informasi. Penyebab kegagalan sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen, serta menginformasikan sebuah informasi dengan akurat, cepat, dan tepat waktu. Kemajuan sebuah teknologi, adapun penyebab kegagalan pada sistem informasi. Yang pertama, kurangnya input dan end user. Yang kedua, tidak lengkapnya pernyataan kebutuhan dan spesifikasi. Yang ketiga, pernyataan kebutuhan dan spesifikasi yang senantiasa berubah-ubah. Keempat, kurangnya dukungan manajemen eksekutif. Yang kelima, ada inkompetensi secara teknologi. Yang keenam, perencanaan yang tidak tepat dan tidak matang. Masalah pokok sistem informasi. Masalah-masalah ini bukan hanya karena faktor teknikal dari sistem informasi, tetapi juga sebab yang bersifat non-teknikal yang kebanyakan berasal dari faktor-faktor organisasi. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, desain. Sebuah sistem mungkin didesain dengan interaksi pemakai, interface, yang relatif sedikit. Yang kedua yaitu data. Dalam sistem mempunyai tingkat ketidakakurasian dan konsistensi yang tinggi. Yang ketiga, biaya. Beberapa sistem arahnya bagus, tapi dalam implementasi dan pengoperasiannya memerlukan biaya di atas anggaran. Yang keempat, operasi. Sistem tidak akan berjalan dengan baik jika informasi tidak disediakan secara tepat waktu dan efisien, karena operasi komputer yang mengendalikan pemrosesan informasi tidak berjalan sebagai mestinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengukur kesuksesan sistem. Yang pertama, sistem tersebut tingkat penggunaannya relatif tinggi atau high levels of system USB yang diukur melalui polling terhadap pengguna, pemanfaatan kuesioner atau memonitor parameter seperti volume transaksi online. Yang kedua, kepuasan para pengguna terhadap sistem atau user satisfaction with the system yang diukur melalui kuesioner atau interview. Yang ketiga, sikap yang menguntungkan atau favorable attitude para pengguna terhadap sistem informasi dan staf dari sistem informasi. Yang keempat, tujuan yang dicapai pada tingkat beberapa sistem dapat memenuhi tujuan-tujuan yang spesifik sebagaimana dicerminkan oleh peningkatan kinerja organisasi dan pengambilan keputusan dari penggunaan sistem. Dan yang kelima, timbal balik keuangan atau financial payoff untuk organisasi, baik melalui pengurangan biaya atau peningkatan sales dan profit. Penyebab kesuksesan dan kegagalan sistem informasi. Ada beberapa penyebab kesuksesan, yaitu A. Dukungan manajemen kesuksesan, B. Keterlibatan atau peran pemakai akhir dalam kurung end user, C. Kejelasan pernyataan kebutuhan, D. Kematangan perencanaan sistem informasi, dan yang E. Harapan perusahaan atau organisasi yang nyata. Selanjutnya ada beberapa penyebab kegagalan, yaitu A. Kurangnya input dari input end user, B. Tidak lengkapnya pernyataan kebutuhan dan spesifikasi, C. Pernyataan kebutuhan dan spesifikasi yang senantiasa berubah-ubah, D. Kurangnya dukungan manajemen eksekutif,
Inkompetisi secara teknologi, dan yang F, perencanaan yang tidak tepat dan tidak matang. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang implementasi konsep. Implementasi merujuk pada semua aktivitas organisasi yang ditunjukkan terhadap adopsi, manajemen, dan inovasi rutin. Yang harus diyakini adalah organisasi harus memilih para pelaku dengan karakteristik sosial yang cocok sebagaimana memilih produk yang paling unggul untuk kesuksesan inovasinya. Studi memfokuskan pada isu-isu seperti 1. Konflik antara orientasi teknis atau mesin dari spesialisasi sistem informasi dan pengguna yang berorientasi pada bisnis atau organisasi. Yang kedua, dampak sistem informasi pada struktur organisasi, kelompok kerja, dan perilaku. Yang ketiga, aktivitas perencanaan dan pengembangan sistem manajemen. Yang keempat, tingkat partisipasi pengguna dalam proses desain dan pengembangan sistem. Penyebab kesuksesan dan kegagalan implementasi. Implementasi sistem tersebut sukses jika telah menyelesaikan proyek tersebut tepat waktu dan sesuai dengan biaya yang sudah dianggarkan. Tapi, dari sudut pandang perusahaan, penggunaan sistem informasi, kesuksesan bisa didefinisikan sebagai kegunaan sistem tersebut untuk bisa mencapai hasil yang maksimal bagi bisnis mereka. Dan biasanya, mereka mengharapkan transisi yang baik dari sistem lama ke sistem baru, mendapatkan peningkatan dari bisnis mereka seperti pengurangan biaya, operasional, inventory, atau dapat memperbaiki keakuratan dalam pengambilan keputusan. Markus dan Tanis, 2000. Implementasi dapat dikategorikan gagal jika dalam prakteknya terjadi beberapa kelemahan atau kekurangan. Sistem informasi dikatakan gagal jika sistem tersebut tidak mampu menunjang kebutuhan perusahaan, tidak mencapai sasaran dan tujuan perusahaan, serta yang paling parah adalah jika perusahaan telah berinvestasi besar, namun sistem informasi tersebut tidak dapat digunakan. Untuk itu, sangat diperlukan strategi dan perencanaan yang matang di dalam membangun sistem baru. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Selamat malam.